Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Uswatun Hasanah. Kali ini saya akan menjelaskan tentang praktikum kami yang berjudul simbiosis. Simbiosis sendiri dibagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu simbiosis parasitisme, komensalisme, dan mutualisme. Untuk jenis hubungan parasitisme, saya menggunakan cacing dengan manusia, jamur dan manusia, kutu dan makhluk hidup, nyamuk dan makhluk hidup. Simbiosis parasitisme adalah hubungan antar dua makhluk hidup yang dimana satu diuntungkan dan satunya lagi dirugikan. Baik, jadi ini adalah contoh gambar dari parasitisme yang dimana ini adalah hubungan antara jamur dengan manusia. Keuntungan yang jamur dapatkan yaitu tempat untuk berkembang, sedangkan manusia sendiri tidak mendapatkan keuntungan, malah kerugian yang berupa gatal-gatal. Contoh selanjutnya ada nyamuk yang mendapatkan makanan dari makhluk hidup lain atau manusia. Sedangkan kerugian yang dialami oleh manusia bisa berupa gatal-gatal hingga yang paling parah yaitu DBD. Contoh selanjutnya ada kutu dan makhluk hidup lainnya, di mana kutu mendapatkan makanan dari makhluk hidup lainnya, sedangkan makhluk hidup lainnya mendapatkan kerugian gatal-gatal. Simbiosis komensalisme adalah jenis hubungan yang dimana antara satu makhluk hidup dengan makhluk hidup lainnya tidak saling menguntungkan namun tidak saling merugikan. Ini adalah contoh pertama yaitu tanaman cocor bebek yang tumbuh dalam pot pohon jambu. Contoh selanjutnya ada tanaman menjalar dan pohon mangga, di mana di sini pohon mangga tidak dirugikan namun tidak diuntungkan. Jenis simbiosis yang ketiga yaitu simbiosis mutualisme, di mana antar satu makhluk hidup dengan makhluk hidup yang lain sama-sama memberikan keuntungan, di mana contohnya dapat kita temui di daerah sekitar kita. Contoh yang pertama ada tanaman pohon mangga yang berada di teras rumah. Contoh selanjutnya ada bunga dan kupu-kupu. Kupu-kupu mendapatkan makanan dari bunga, sedangkan bunga mendapatkan bantuan dari hewan untuk menebarkan serbuk sarinya. Contoh selanjutnya adalah cacing dengan tanah, di mana tanah dapat menjadi subur dengan keberadaan cacing, sedangkan cacing mendapatkan nutrisi dari tanah. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat.